Ya kalau ikan pertama kan punya kolam, yang penting kolam, walaupun itu sebesar apapun nggak masalah, kecil besar nanti kepadatan disesuaikan, terus sesuai kemampuan itu ya kemampuan keuangan kita, terus SDM kita itu tetap terbatas. Pelihara ikan ya dari kecil dulu, nanti kalau sudah pelihara sekali berhasil ulangi lagi, kalau sudah nanti bisa berhasil 2 kali nambah, baru nambah, nanti bertambahnya kolam juga bertambahnya SDM kita. Jadi nggak ujuk-ujuk punya modal terus langsung bikin kolam 10 gitu, hancur mas, uang berapapun bisa habis kalau hanya bikin kolam gitu, tapi kita nggak latihan dari 1, 2, 3 urutan gitu habis. Dan itu pemasarannya juga kita belum punya pasar langsung besar, itu nanti sulit. Banyak orang punya modal untuk bikin kolam bagus habisnya ratusan juta. Ini naik berjalan ngono wes kepentok neng pasar karo tuku pakan, biasanya mung do macet. Dalam perjalanan macet wes ora iso adol, ora iso tuku pakan, ora iso adol liwat. Itu kalau dimulai langsung besar gitu. Kadang-kala kendala masih kematiannya tinggi, FDR nggak masuk, wes merno-merno. Makanya perlu latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Nando Channel YouTube tentang inspirasi usaha perikanan. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang memulai usaha budidaya ikan lele dan teknik pemasaran. Nah, dengan banyaknya WA yang masuk, baik itu yang berawal dari akun TikTok saya Nando Channel dan YouTube saya Nando Channel, kini saya berinisiatif untuk membagikan pengalaman pribadi saya tentang memulai usaha budidaya ikan lele dan teknik pemasaran. Namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi, untuk yang baru saja melihat channel ini atau menonton video ini, mohon dukungannya untuk memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Channel ini los apa adanya, tanpa meninggikan, tanpa mengunggulkan. Kita sharing-sharing agar nantinya semua orang yang saat ini atau belum melakukan usaha budidaya ikan lele mau melakukan budidaya ikan lele bisa mendapat keuntungan, tidak mengalami kegagalan ataupun kerugian. Nah, langsung saja saya sering memberikan tips untuk para pemula yang ingin usaha budidaya ikan lele. Yang pertama, melakukan kunjungan ini ke beberapa peternak lele yang ada di sekitar ataupun di satu kabupaten itu. Pilih salah satu atau beberapa untuk dikunjungi. Nah, jika beralasan saya nggak tahu di mana tempat budidaya ikan lele. Kalau sekarang ini di era digital, kita sangat mudah untuk mendapatkan teman yang sefrekuensi atau pembudidaya ikan lele, bisa melalui Facebook. Nah, di Facebook ini pasti ada grupnya. Grup peternak ikan lele itu pasti ada. Misalkan di Kabupaten Lamongan, bisa ketik komunitas peternak lele di Kabupaten Lamongan. Kalau di Bojonegoro ya peternak lele Bojonegoro. Nah, setelah itu kita datangi, kita kunjungi, kita jalin persaudaraan kepada pembudidaya ikan lele yang sudah dulu melakukan budidaya. Kita riset, kita belajar tentang modal, baik itu kolam, pakan, cara budidaya, cara pembuatan kolam, dan utamanya pemasaran. Nah, setelah dirasa kita belajar cukup, kita mulai terjun. Nah, pertama kita buat pakai kolam terpal saja. Nah, saran saya jangan langsung tebar-tebar banyak. Kita sesuaikan dulu, kita belajar dulu. Setelah itu
kita buat kolam. Jangan lupa kolamnya dikasih pipa saluran pembuangan. Setelah itu kita tebar 1000 dulu. Nah itu kalau saya dulu, kita harus pelajari bahwa 1000 ikan lele itu habis pakan berapa, modalnya berapa, nanti hasil panen berapa, keuntungan berapa. Nah setelah itu ketika kita sudah tahu, kita baru boleh mengembangkan untuk ikan lelenya, yaitu tentang kapasitas tebar. Jangan langsung awal-awal langsung tebar banyak, nanti di tengah perjalanan modal kita tidak cukup. Itu yang kebanyakan terjadi, dan akhirnya rugi itu pasti. Nah seperti itu, ikan belum waktunya panen sudah dijual. Nah banyak yang merasa rugi karena tanpa belajar mengetahui untungnya sedikit. Nah ini saya sering datang ke peternak lele skala besar. Dengan 1000 ekor ikan lele itu rata-rata mendapatkan keuntungan 150 sampai 200.000 per 1000 lele. Itu menghabiskan pakan kisaran 3 sak. Nah ini lanjut ke pemasaran ya. Dengan kawan-kawan yang budidaya ikan lele, kita harus memikirkan pasar terlebih dahulu. Nantinya kita mau memasarkan hasil panen itu ke siapa, target kita itu pasarnya bagaimana. Nah dari kunjungan tadi kita bisa tanya di situ dijualnya kemana, ke siapa, seperti itu. Dengan kita tanya yang sopan, dengan baik, selalu jalin silaturahmi, dan bisa menambah pertemanan ke tempat-tempat lain juga, itu malah lebih bagus. Nah untuk saran saya, jika kita budidaya lele pertama itu kan sedikit, kita bisa memasarkan melalui media. Hari ini untuk media, orang-orang di desa sudah mengetahui Facebook ataupun WA, grup-grup WA. Kita bisa posting, tawarkan ikan lele konsumsi kita. Nah, setelah itu kita bisa menawarkan ke warung atau bakul rengkek. Kita membuat banner bahwa kita jual ikan lele. Nah seperti itu. Nah kalaupun kita kesulitan, kita bisa tanya ke teman-teman yang lain yang kita kunjungi itu, minta bantu dijualkan, nanti pasti dikasih link, seperti itu. Nah ini khususnya saya menyarankan budidaya sedikit dulu, jangan langsung banyak. Misalkan kita rugi, kita juga tidak terlalu jero ya. Kalau kita untung ya alhamdulillah, nanti bisa dikembangkan kalau keuntungannya itu cocok di pihak kita. Karena usaha itu kita mempunyai tantangan, ada untung ada rugi. Jadi kalau sudah niat usaha, kita harus siap menerima risiko, baik itu kerugian maupun keuntungan. Nah itu menurut saya pembahasan kali ini tentang cara memulai usaha budidaya ikan lele serta pemasaran. Nah, jika ingin sharing-sharing dengan saya, monggo. Kebetulan saya ini juga tidak murni kreator, saya juga pelaku usaha perikanan yang ingin mengembangkan usaha saya serta membagikan pengalaman saya, baik dari kunjungan ke tempat-tempat lain yang saya serap ilmunya lalu tak bagikan ke teman-teman. Saya di sini Nando Channel mengucapkan terima kasih sudah dukung channel ini, sudah subscribe channel ini. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar atau WA di nomor WA saya 081553336604. Saya di sini, saya berasal dari Desa Sarejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.